Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang langkah-langkah menyusun teks ceramah. Yang pertama, itu ada mengenali konteks atau situasi dan audiens ceramah. Lalu yang kedua ada menentukan topik ceramah. Yang ketiga ada mengumpulkan bahan dari berbagai sumber. Lalu langkah yang keempat ada membuat kerangka karangan teks ceramah. Yang kelima terakhir itu melakukan penyuntingan sesuai puebi. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, mengenali konteks atau situasi dan audiens ceramah. Mengenali konteks. Apa sih mengenali konteks itu? Nah, mengenali konteks itu berarti mengenal siapa yang akan menjadi audiens kita dan bagaimana situasinya. Isu dan topik itu akan berbeda apabila bergantung siapa audiensnya ya. Misalnya, topik ceramah tentang bahaya narkoba itu belum cocok untuk audiens siswa sekolah dasar. Sedangkan topik mengenai pentingnya literasi itu cocok untuk digunakan untuk audiens usia anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, langkah yang kedua ada menentukan topik. Ada yang tahu topik itu apa? Jadi, topik itu merupakan pokok pembicaraan yang terdapat dalam suatu ceramah. Misalnya, topik mengenai kedisiplinan sekolah, literasi, narkoba, dan lainnya. Penentuan topik ini sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu latar belakang dan pengetahuan audiens, dan yang kedua adalah harus menarik minat audiens. Langkah yang ketiga ada mengumpulkan dan memilih bahan. Mengumpulkan dan memilih bahan ini dapat dilakukan dari berbagai sumber. Sumber yang pertama misalnya surat kabar yang tentu saja harus berhubungan dengan topik ceramah kamu. Lalu yang kedua, sumber yang kedua itu ada contoh naskah pidato sebelumnya dengan topik yang sama. Tetapi apabila kalian menggunakan maaf ya, ada gangguan. Apabila kalian menggunakan naskah pidato atau ceramah yang sama, itu kalian tidak boleh mengopas ya, tidak boleh asal mengcopy paste. Lalu sumber selanjutnya adalah menggunakan istilah-istilah populer atau cerita atau humor yang relevan sesuai dengan topik. Nah, untuk pemilihan sumber ini diusahakan kalian harus memilih materi atau topik yang aktual. Topik yang aktual itu misalnya topik yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Untuk saat ini, yang kira-kira sedang dibicarakan oleh banyak orang itu apa? COVID-19 kan? Nah, COVID-19 juga bisa menjadi topik teks ceramah kamu nanti. Lalu yang kedua, pisahkan antara materi pokok dengan materi penunjang. Materi pokok itu adalah materi inti dari teks ceramah kamu. Sedangkan materi penunjang itu bisa saja humor yang kamu selipkan atau pendapat kamu seperti itu. Lalu, untuk pemilihan materi harus memperhatikan pada tidaknya materi teks ceramah, sehingga tidak terlalu lama dan membosankan. Apabila materi teks ceramahmu membosankan, pastikan audiensnya akan merasa ini teks ceramahnya kok lama sekali ya, seperti itu. Langkah yang keempat yaitu membuat kerangka ceramah. Untuk membuat kerangka ceramah ini harus memiliki ciri-ciri seperti harus meliputi 3 struktur atau bagian teks ceramah. Masih ingat kan bagian-bagian teks ceramah itu apa? Yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua adalah setiap bagian kerangka harus mengandung satu gagasan, dan bagian-bagian dalam kerangka karangan itu juga harus tersusun secara logis. Langkah yang kelima, langkah yang terakhir ya tentu saja, melakukan penyuntingan sesuai puebi. Tahu kan puebi itu apa? Puebi adalah pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia. Jadi kalian harus melakukan penyuntingan sesuai puebi ini.
Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan materi tentang langkah-langkah menulis teks ceramah ini ya. Semoga materi saya ini dapat berguna untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.